Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, kembali lagi bersama dengan Memfira dalam belajar fisika daring kelas 8. Di pertemuan kita kali ini, Memfira akan membahas mengenai gaya dan hukum Newton. Nah, sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran kita, baiknya kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu kalian diharapkan dapat menjelaskan definisi dari gaya, dapat menganalisis pengaruh gaya terhadap gerak dari benda, menjelaskan jenis-jenis dari gaya, menggambarkan gaya dan resultan gaya, serta dapat menghitung resultan dari gaya. Ya, langsung saja kita ke materinya. Apa itu gaya? Jadi, gaya itu adalah suatu tarikan atau dorongan. Nah, adapun alat ukur dari gaya adalah dinamometer atau neraca pegas. Satuan dari gaya adalah Newton, disimbolkan dengan N kapital. Dan satuan lain dari gaya adalah Dyne, di mana 1 Newton itu setara dengan 10 pangkat 5 Dyne. Adapun simbol dari gaya adalah F. Diambil dari huruf pertama dari bahasa Inggris gaya, yaitu force. Gaya ini menyebabkan benda berubah kecepatannya. Nah, perhatikan pada gambar pertama ini, akibat dari tarikan si kakak menyebabkan mobil mainan bergerak, dia menjadi bergerak. Kemudian akibat dari dorongan gaya otot, gaya dada dari si pemain bola ini, bola jadi diam, berhenti bergerak. Kemudian gaya juga dapat menyebabkan perubahan bentuk benda. Misalnya sebuah balon yang diberi gaya dorongan, maka bentuk dari balon akan berubah. Atau juga dapat menyebabkan perubahan arah gerak benda. Jadi misalnya pada permainan baseball, sebuah bola yang bergerak mendekati pemukul, kemudian dipukul dengan alat pukulnya, maka bolanya akan berubah arah menjauhi si pemukul. Oke, next. Nah, coba kalian tuliskan perubahan apa saja yang disebabkan oleh gaya pada kelima aktivitas berikut ini. Ya, kita ke jenis-jenis gaya. Nah, jenis-jenis gaya terbagi atas dua, yaitu ada gaya sentuh atau gaya kontak, dan yang kedua adalah gaya tak sentuh. Nah, gaya sentuh atau gaya kontak adalah gaya yang terjadi karena adanya persentuhan langsung dua buah benda secara fisik. Apa saja gaya sentuh? Nah, yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang disebabkan oleh otot-otot pada tubuh manusia. Nah, gaya otot ini dapat berupa dorongan, gaya dorong, dan juga dapat berupa gaya tarik. Kemudian gaya normal. Apa itu gaya normal? Gaya normal adalah gaya yang arahnya tegak lurus terhadap bidang sentuh. Maksudnya gimana? Nah, ini sebuah balok bersentuhan dengan tanah, maka gaya normalnya adalah tegak lurus dengan tanah. Disimbolkan dengan N kapital. Kemudian gaya gesek. Gaya gesek itu adalah gaya yang arahnya berlawanan dengan arah dari gerak benda. Nah, di sini pada gambar ini arah gerak benda adalah ke kanan. Nah, sedangkan gaya geseknya adalah ke kiri. Jadi selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Kemudian gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali adalah gaya yang bekerja pada ujung-ujung dari seutas tali yang tegang. Jadi gaya tegangan tali ini disimbolkan dengan huruf T kapital. Nah, selanjutnya gaya pegas. Gaya pegas ini adalah gaya yang bekerja pada benda-benda yang elastik. Misalnya pada pegas, pastinya pada pegas. Kemudian misalnya pada busur panah, itu juga dapat kembali ke bentuk semula. Kemudian ada gaya mesin. Gaya mesin itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh
interaksi atau sentuhan antara bagian mesin satu dengan mesin lainnya. Kemudian gaya kedua adalah gaya tak sentuh atau biasa juga disebut dengan gaya medan. Nah, gaya medan inilah gaya yang dikerjakan oleh benda lain walaupun kedua benda tidak bersentuhan langsung secara fisik. Yang pertama adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini adalah gaya tarik oleh pusat bumi terhadap benda yang bermassa. Nah, di sini kita lihat bahwa benda ini tidak ada gaya yang bersentuhan dengannya, tapi dia bisa jatuh. Hal ini disebabkan oleh gaya gravitasi. Makanya gaya gravitasi ini termasuk gaya tak sentuh. Nah, ini contoh lain dari gaya gravitasi. Selalu menuju ke pusat bumi. Kemudian ada gaya listrik. Gaya listrik itu gaya yang dihasilkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Misalnya di sini ada sebuah sisir yang sudah digosok dengan kain wol, itu akan menyebabkan sisir jadi bermuatan negatif sehingga sisir dapat menarik potongan-potongan kertas. Kemudian ada gaya magnet. Gaya magnet itu adalah gaya yang dimiliki oleh benda-benda yang memiliki sifat magnet. Sini kita lihat bahwa magnet tidak bersentuhan langsung dengan paku, tetapi dia dapat menarik paku. Menggambar atau melukis gaya. Jadi gaya ini adalah suatu besaran vektor, artinya selain memiliki nilai, juga memiliki arah. Maka gaya itu dapat dilukis dengan sebuah anak panah. Nah, panjang anak panah ini akan menunjukkan besar atau nilai dari gayanya, sedangkan arah anak panahnya akan menunjukkan arah dari gaya. Nah, contohnya misalnya sebuah gaya F1 yang berarah ke kanan dengan besarnya 2 Newton. Nah, jika kita menggambar dengan menggunakan mistar, maka besar gaya 2 Newton kita dapat lukiskan seperti ini. 2 Newton. 1 cm, 1 Newton, maka 2 Newton itu sama dengan 2 cm. Nah, misalnya gaya sebesar 6 Newton ke kanan. Nah, kalau misalnya tiap 1 cm mewakili 2 Newton, maka kalau kita ingin menggambar 6 Newton, itu bisa kita gambarkan sepanjang 3 cm karena 1 cm besarnya 2 Newton. Nah, sekarang jika besar gayanya adalah 3 Newton ke kiri, maka dia kita gambarkan seperti ini. F3 sama dengan negatif 3 Newton. Negatif ini menunjukkan bahwa gayanya arahnya ke kiri. Nah, coba kalian lukiskan besar gaya-gaya berikut ini. Oke, kita ke resultan gaya. Apa itu resultan gaya? Resultan gaya adalah satu buah gaya pengganti yang dihasilkan jika pada sebuah benda bekerja 2 atau lebih gaya. Jadi resultan ini juga disebut dengan perpaduan dari gaya-gaya. Resultan gaya ini disimbolkan dengan sigma F. Nah, bagaimana cara menggambarkan resultan gayanya? Yang pertama, kita gambar gaya pertama F1. Nah, kemudian di kepala F1, jadi di panah ini ada kepala dan ada ekor. Nah, kita gambar di kepala F1 gaya kedua. Oke, ini gak F1, kita lanjutkan lagi F2-nya, dimulai dari kepala F1. Maka resultan gayanya adalah sebuah anak panah yang ekornya berada di F1 dan kepalanya berada di kepala F2. Maka resultan gayanya adalah sepanjang ini, sigma F. Jika dua buah gayanya segaris dan searah, maka besarnya resultan gaya, yaitu misalnya gaya F1 2 Newton ke kanan dan F2 6 Newton ke kanan, maka resultan gayanya, ini kan gayanya searah, sama-sama ke kanan, maka besarnya resultan gayanya adalah sigma F sama dengan F1 ditambah F2, 2 Newton ditambah 6 Newton sama dengan 8 Newton. Nah, misalnya lagi gambar ini kan gayanya searah, menarik sebuah gerobak berisi batu, gayanya searah sama-sama ke kanan, besarnya 200 Newton, maka resultan gayanya adalah 400 Newton. Nah, bagaimana jika gaya-gayanya saling berlawanan arah?
Misalnya ada sebuah gaya 2 Newton ke kanan dan sebuah gaya lagi 3 Newton ke kiri. 2 Newton ke kanan, kemudian ada 3 Newton ke kiri, maka resultan gayanya adalah 2 Newton ditambah negatif 3 Newton. Maka hasilnya adalah negatif 1 Newton atau 1 Newton ke kiri. Jadi negatif ini menunjukkan arah bahwa gaya akhirnya adalah ke kiri. Jadi kita ingat bahwa jika gaya ke kanan, maka gayanya akan bertanda positif dan gaya ke kiri akan bertanda negatif. Sedangkan besarnya resultan gaya itu kita jumlahkan saja semuanya, tapi jangan lupa aturan tanda plus dan minus untuk arahnya. Misalnya contoh 2 seperti ini. Menarik sebuah gerobak tapi yang satu menarik ke kanan 300 Newton dan yang satunya menarik ke kiri sebesar 400 Newton. Maka otomatis gerobak ini akan bergerak pada satu arah di akhir, yaitu negatif 100 Newton ke kiri. Jadi ingat, untuk arah ke kanan bertanda positif, arah ke kiri bertanda negatif. Bagaimana jika gayanya saling tegak lurus? Ada yang ke atas, ada yang ke kanan, membentuk sudut 90 derajat seperti ini. Misalnya gaya pertama 3 Newton ke timur dan gaya kedua 4 Newton ke utara berarti ke atas. Maka resultan gayanya diambil dari ekor gaya pertama sampai ke kepala gaya akhir. Itu adalah sigma F-nya, resultan gayanya. Nah, resultan gayanya adalah akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Kita masukkan nilainya menjadi 5 Newton. Arahnya kemana? Arahnya yaitu ke timur laut. Jadi arahnya ke sini, ke timur laut. Oke, dari soal nomor 2, coba kalian hitung resultan gaya dari ketiga soal ini. Oke, sampai di sini pertemuan kita. See you on the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.